Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan aplikasi rental kamera online Create Aktif berbasis mobile app di mata kuliah metode penelitian ini. Kelompok 4 kami ada Vidya Aulia Ramadan Tias, dilanjutkan dengan Denis Andresa, dan saya sendiri Dimas Wahyu Aji. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vidya. Silakan. Oke, di sini abstrak dari program kami yaitu rental kamera adalah sistem yang digunakan untuk memasukkan data transaksi peminjaman kamera ke dalam basis data, sehingga tidak ada kesalahan ketika dalam menginput dan pembuatan laporan sehingga hasilnya sesuai dengan data yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan bagian pemilik dan karyawan Create Aktif Kamera, diperoleh informasi bahwa sistem dalam riwayat transaksi sewa masih manual. Oleh karena itu, sistem yang akan dibuat oleh peneliti adalah sistem informasi berbasis aplikasi untuk mencatat riwayat transaksi peminjaman. Next. Selanjutnya, selain proses input dan output data, sistem informasi ini juga menyimpan data pelanggan. Dengan sistem informasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan data lama yang ingin digunakan kembali. Dengan menerapkan sistem informasi ini untuk mencatat riwayat sewa di Create Aktif Kamera, yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Sistem aplikasi ini juga diharapkan dapat mempercepat proses input dan output yang pada akhirnya dapat membantu admin dan operator. Next. Selanjutnya, latar belakang dari program kami, yaitu Create Aktif Kamera merupakan penyedia jasa penyewaan kamera beserta aksesorisnya yang berdiri sejak tahun 2023 dan berkantor pusat di Jalan Raya Cikarang Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jumlah pelanggan di Create Aktif Kamera rental terus bertambah sehingga data-data kamera maupun histori penyewaan kamera harus dicatat dalam suatu buku agar tersimpan dengan baik dan dapat dilihat kembali oleh pegawai ketika dibutuhkan. Yang kedua itu seluruh kegiatan pencatatan histori penyewaan kamera pada Create Aktif Kamera rental ini masih dilakukan dengan manual dengan menuliskannya pada buku besar sebagai pengingat dan penyewaan terhadap kamera. Selain itu, pencarian data histori penyewaan kamera juga dilakukan secara manual. Pegawai harus mencatat data kamera yang sudah dicatat di dalam buku besar ketika dibutuhkan. Pemilik Create Aktif Kamera rental ini ingin meningkatkan pelayanan dengan menggunakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi dan dapat pula melakukan proses pengolahan data secara valid. Pada sistem yang berjalan saat ini sering terjadi masalah seperti pada saat melakukan pencarian data sangat sulit dilakukan dan rawan terjadi kesalahan karena data yang sangat banyak. Selain itu, dengan pencatatan manual, risiko kehilangan data juga sering terjadi seperti terselip maupun adanya kecelakaan di kantor. Selanjutnya, pemilik Create Aktif Kamera ingin meminimalisir hal-hal tersebut, akan tetapi karena sumber daya manusia yang terbatas, keinginan tersebut belum dapat diwujudkan. Melihat permasalahan yang terjadi, penulis akan melakukan penelitian dan merancang sebuah sistem informasi penyewaan kamera yang ditujukan untuk Create Aktif Kamera rental yang diharapkan dapat membantu pegawai rental dalam mengakses dan mengolah setiap data-data yang berkaitan dengan histori penyewaan kamera, dan juga dapat mengetahui stok kamera dan aksesoris yang tersedia secara real-time tanpa mencari pada buku besar terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil judul aplikasi penyewaan kamera dan alat kamera. Oke, selanjutnya berdasarkan uraian latar belakang dari yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah dalam permasalahan ini, yaitu bagaimana cara merancang aplikasi Create Aktif berbasis mobile app. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa aplikasi berbasis mobile app. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan aplikasi berbasis mobile app. Selanjutnya, maksud dan tujuan.
Selanjutnya itu, berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas pada sebelumnya, maka tujuan makalah ini adalah untuk merancang serta membangun aplikasi penyewaan kamera dan alat kamera dengan fitur metode pembayaran online. Menurut Dimas, di tahun 2021, merancang dan membangun aplikasi berbasis Android yang menyediakan fitur memilih barang yang ingin dipinjam, check out, pembayaran online, dan informasi laporan peminjaman. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami perancangan dengan metode dan model yang akan digunakan dalam aplikasi berbasis mobile app. Yang kedua, untuk menganalisis aplikasi berbasis mobile app. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan aplikasi berbasis mobile app. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Vidya. Jadi sini ada proses bisnis berjalan. Ya, proses bisnis berjalan di sini adalah penyewaan kamera tidak hanya datang ke toko untuk menyewa, namun pelanggan juga dapat melakukan penyewaan melalui online. Pelanggan juga bisa melakukan pembayaran secara online dengan metode yang telah disediakan. Keunggulan jasa rental kamera, keunggulan dari pelayanan yang kami sediakan mempermudah pelanggan untuk menyewa kamera secara online tanpa datang ke toko. Uraian prosedur, pelanggan login dan memilih pemesan alat yang ingin disewa, kemudian melakukan pembayaran secara online yang telah disediakan. Setelah itu akan mendapatkan laporan penyewaan alat kamera. Selanjutnya, di sini ada use case. Use case ini ada dua, user adalah pelanggan dan admin. Use case mendaftar, lanjut setelah mendaftar ke login, dan setelah login bisa melihat desk kamera dan langsung bisa menyewa dan melakukan pembayaran. Dan admin pun juga bisa login, melihat desk kamera, mengelola data barang, mengelola laporan, dan bisa mengakses sewa dari pelanggan tersebut. Di activity diagram ini ada dua alurnya. Dari pelanggan membuka aplikasi kreatif, lalu lanjut sistemnya menampilkan halaman login, lalu balik lagi ke pelanggan melakukan login. Setelah itu sistem akan menampilkan data user tersedia atau tidak. Jika tidak, menampilkan data tidak tersedia. Terus lanjut, sistem akan melanjutkan menampilkan halaman registrasi. Setelah itu balik lagi ke pelanggan, akan membuat akun, terus pelanggan akan melakukan login yang sudah dibuat, dan balik lagi menampilkan data user tersedia atau tidak. Dan kalau jika sudah berhasil, ya menampilkan menu utama sistem. Dan lanjutnya pelanggan bisa memilih barang yang akan disewa. Lanjut, ketika itu sistem akan menampilkan menulis barang. Lanjut, setelah itu akan balik lagi ke pelanggan, akan melakukan transaksi, dan sistem akan menampilkan opsi pembayaran. Pelanggan akan memilih opsi pembayaran dan melakukan pembayaran, dan sistem akan menampilkan kwitansi pembayaran. Lanjut, pelanggan akan mendapatkan kwitansi pembayaran dan selesai. Use case daftar di sini adalah reaksi dan aksi aktor. 1. Input data diri. 2. Mengirim data yang telah dimasukkan database. 3. Validasi akun. 4. Akun telah terdaftar. Aksi aktornya di sini ada memasukkan username dan password yang akan didapat ketika daftar. Nah, reaksinya sistem di sini adalah memeriksa valid tidaknya dengan data yang mengacu pada database. Ketiga, masuk ke dalam main menu sewa kamera kreatif online. Nah, di use case sewa ini adalah di aksi aktor. Di sini ada memilih produk kamera yang akan disewa. Di reaksi sistemnya adalah memeriksa status login, menampilkan menu kategori sewa atau order dan daftar produk, menambahkan kamera yang akan disewa ke dalam keranjang sewa. Nah, di proses pembayaran sini adalah di aksi aktor ada melakukan jenis pembayaran yang akan digunakan. Reaksi sistem adalah memeriksa valid tidak data masuknya. 3. Menampilkan jenis transaksi yang akan dipilih, tunai atau transfer. Sini ada class diagram, bisa dilihat di tampilan layar PPT. Sini ada main, login, class menu, daftar, database, dan class pembayaran. Selanjutnya akan dibahas Dimas. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Denis. Saya akan melanjutkan
materi kali ini, yaitu mockup aplikasinya. Mockup aplikasi dari penyewaan kamera online Create Active berbasis Android ini. Yang pertama, di sini ada tampilan menu awalnya, pop-up screen-nya. Dari apabila aplikasi dibuka akan muncul pop-up screen seperti ini. Selanjutnya, bila pop-up screen sudah dilalui, maka akan muncul home login, menu utama login. Dan apabila belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengklik daftar sekarang, lalu masuk tampilan seperti ini. Nah, di sini ada halaman utama dari aplikasi ini, yaitu menu utama. Di sini ada kamera, stabilizer, dan memory card sebagai barang yang paling laris di toko ini, biasanya yang paling dicari. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu keranjangnya. Di menu keranjang ada kategori barang dan keranjangmu. Nah, selanjutnya ada di kategori pilihan, di kategori barangnya ada kamera, stabilizer, memory card, drone, dan tripod. Di pilihan kameranya ada banyak nih, seperti Nikon D3100 plus lensa dengan harga 80.000 per hari dan lain-lainnya. Lalu di kategori stabilizer juga ada banyak pilihannya, ada kategori stabilizer untuk kamera, kamera profesional, dan handphone. Lalu di memory card ada banyak pilihan dari segi ukurannya, dimulai dari 64 GB sampai 32 GB. Lalu ada drone-nya, sama seperti tadi, banyak pilihannya, dan tripodnya. Lalu ini adalah menu untuk checkout-nya. Jadi misalkan untuk mau menambah barang, mengurangi barang, bisa dari menu ini. Bisa menghapus barang yang sudah ditambahkan ke keranjang. Jadi ini adalah menu keranjangnya. Bila ingin menambah item, bisa dari menu ini. Lalu akan tampil tampilan total harganya. Lalu bisa di check out. Lalu selanjutnya di sini ada pilihan pembayarannya, bisa lewat link aja, Mandiri, Dana, GoPay, Indomaret, dan Alfamart. Di sini contohnya memakai Alfamart ya. Nah, ini adalah struk pembayarannya. Bisa datang ke Alfamart sebagai contoh, bisa di-scan di Alfamart-nya dengan seharga 60.000 tadi. Lalu dilanjutkan ke halaman chat-nya. Bila user atau pelanggan ingin berkonsultasi dengan admin ataupun pegawainya, bisa menanyakan di sini, ada nggak nih kameranya yang bisa ditambah di keranjangnya, atau enggak pilihan kamera-kamera yang belum dimasukkan sama adminnya. Jadi bisa ditanyakan melalui chat sini. Nah, ini tampilan untuk logout-nya. Jadi yakin mau keluar, ada pilihan ya atau tidak. Nah, dilanjutkan. Di sini ada tampilan adminnya, tampilan dari admin. Ada kategori pilihannya. Ini kalau di tampilan admin ada kategori pilihan dari langsung kamera, stabilizer, memory card, drone, dan tripod. Contoh kasusnya, misalkan kita kalau misalkan ngeklik kamera, bisa nambah kamera, hapus kamera, dan ubah kamera. Nah, ditambah kamera, contohnya, bisa kita input nama kameranya, lalu harga sewa kamera, lalu upload foto produknya. Nah, misalkan sudah diupload, bentuknya seperti yang ada di gambar. Bisa langsung klik tambah produk dan cetak laporan. Nah, ini yang hapus kameranya, kita bisa memilih kameranya di mana misalkan yang udah kita upload, kameranya sudah rusak atau habis gitu. Habis dijual atau ya sebagaimana tidak tersedia di toko. Jadi kita bisa milih kameranya atau kita bisa mencari langsung. Jadi kameranya. Nah, di sini
pegawai harus mengisi alasannya. Alasan mengapa kamera ini harus dihapus dari stok yang ada di toko. Gitu. Nanti bisa langsung klik hapus produk dan cetak laporan. Nanti laporannya bisa keluar. Nah, yang ini ubah kamera sama seperti tadi. Misalkan ada kamera yang ingin diubah, spesifikasinya, tapi jenisnya sama mungkin kameranya. Kita bisa cari nama kameranya, cari produk, dan harga baru produk nih, harganya kita pengen update karena kameranya langka, mungkin ya kamera. Contohnya seperti kamera Leica, tangga high-end-nya dari kamera, kita bisa ubah nih harga kameranya, karena berubah-ubah harganya. Lalu bisa klik ubah produk dan cetak laporan. Nah, cetak laporannya contohnya seperti ini. Jadi misalkan semua laporan yang menambah kamera, ubah kamera, dan hapus kamera, itu pasti ada laporannya untuk dilaporkan kepada pimpinannya, pimpinan perusahaan atau pimpinan toko tersebut. Semua kategori bisa ada laporannya, seperti ubah kamera, tambah kamera, dan hapus kamera. Tidak hanya kamera, bisa ada stabilizer, memory card, drone, dan tripod. Ya, seperti itu. Dari Bang Denis tadi sudah dilanjutkan dari sekuensi diagram, tadi dari mock-up-nya, lalu kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu aplikasi ini dapat membantu pemilik jasa untuk memberikan informasi pelayanan penyewaan kamera kepada pelanggan secara maksimal. Nah, pelanggan hanya perlu login melalui aplikasi, dilanjutkan untuk menyewa kamera dan melakukan pembayaran secara online. Nah, hal ini memudahkan pelanggan dalam penyewaan kamera dan juga memiliki fitur unggul yaitu chat jika pelanggan ingin menanyakan seputar penyewaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan pembuatan video ini. Apabila banyak kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.